Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tugas ruang kolaborasi 1.4.A.5.2 tentang budaya positif dengan fasilitator Bapak Abdul Muhid SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Wahyu Trianita SPD serta Bapak Puji Sulistyo SPD MPD. Perkenalkan, kami kelompok 1 beranggotakan sebagai Ketua Ibu Titis Rohwilujeng SPD dari SMP Budi Utomo Prambon, presentasi Nur Hidayatila SPD dari SDN Segodo Panjang, moderator Ibu Putri Ayu Nur Aini SPD dari SMA N1 Tare, notulen dan timer Bapak Cicik Sugiarto SPD dari SDN Pemerintahan 1. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Adapun 5 posisi kontrol yaitu 1. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. 2. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. 3. Teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. 4. Pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. 5. Manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Menyelesaikan kasus dengan segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol. Kasus pertama, guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Maka, langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi adalah: yang pertama, menstabilkan identitas. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Yang kedua, validasi tindakan salah. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka adalah: pertama,
mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya tentang penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati. Kedua, mengirim email kepada Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali adalah: pertama, pembuat merasa bersalah. Ini dibuktikan dengan kalimat, "Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas." Yang kedua, sebagai teman, tolong bantu ibu ya. Menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi adalah setuju, mendukung langkah yang ditempuh Bu Santi karena sudah sesuai dengan langkah segitiga restitusi. Kasus kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, "Apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu?" Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku. Maka, posisi yang diambil oleh Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Ini terbukti dengan kalimat, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Adapun indikatornya adalah Pak Lukman telah menggunakan hukuman verbal atau kata-kata serta dengan suara yang tinggi atau menghardik. Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer dan langkah-langkahnya menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pak Lukman bisa bertanya kepada Sabrina, "Mengapa Sabrina datang terlambat? Mengapa Sabrina tidak menggunakan sepatu sesuai aturan sekolah? Apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu?" Kemudian Pak Lukman juga menggunakan validasi tindakan salah. Sabrina hari itu bangun terlambat. Sabrina sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Yang ketiga, Pak Lukman bisa menanyakan keyakinan. "Sabrina, apakah kamu telah mengetahui keyakinan sekolah yang telah disepakati?" "Sabrina, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan yang kamu langgar? Bagaimana cara yang kamu lakukan agar tidak melanggar keyakinan sekolah?" Apabila saya adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, maka nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam adalah disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri. Menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut adalah tidak setuju. Karena dengan langkah yang dilakukan Pak Lukman, seharusnya Pak Lukman memposisikan sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep segitiga restitusi. Kasus ketiga, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa?" Nah, posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah posisi penghukum, teman, dan berbuat rasa bersalah.
Membaca sikap Fajar, kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kebutuhan untuk merasa diterima. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, Fajar, apakah kamu sudah mengetahui keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Fajar, apakah kamu mengetahui konsekuensi atau kerugian yang kamu dapatkan jika tidak memperhatikan di dalam kelas? Apabila saya adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, maka tindak lanjutnya adalah yang pertama, saya akan mencari informasi permasalahan yang terjadi. Yang kedua, mengajak komunikasi dua arah dengan Fajar dengan memberikan penguatan serta semangat dalam belajar. Yang ketiga, bertindak sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan Ibu Dani dan Fajar. Kasus keempat, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Posisi kontrol yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti adalah sebagai manajer. Ini terlihat pada yang pertama, Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Yang kedua, Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Ketiga, Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Dan yang keempat, Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dalam kasus tersebut, Dino dikuatkan oleh Ibu Suti, yaitu Dino membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri itu hal yang penting. Apakah yang akan kamu lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Anto dikuatkan oleh Ibu Suti juga, yaitu Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Nah, nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah yang dituju dalam kasus tersebut adalah bertanggung jawab, peduli, menghargai, menghormati, dan mandiri. Sekian paparan dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.